portugalisasi Rossoneri. Kabar berikutnya adalah topik yang sedang hangat di dunia sepak bola, yaitu proyek portugalisasi yang semakin terasa di AC Milan. Dengan semakin banyaknya pemain Portugal yang merapat ke San Siro, apakah ini strategi baru dari Milan untuk meraih kejayaan? Musim ini AC Milan tampaknya benar-benar ingin membangun identitas baru dengan nuansa Portugal yang kuat. Julukan proyek portugalisasi semakin sering terdengar di kalangan Milanisti. Setelah mendatangkan pelatih Sergio Conceição, Milan kini mulai mengincar pemain-pemain asal Portugal untuk memperkuat skuad. Di bursa transfer Januari 2025, Milan sudah berhasil mendapatkan beberapa pemain penting, antara lain Santiago Gimenez, Warren Bondo, Ricardo Sotil, Kyle Walker, dan yang paling menarik adalah Joao Felix. Kehadiran Joao Felix di Milan menjadi salah satu transfer paling menarik karena negosiasi dengan Chelsea sempat berjalan alot. Chelsea awalnya enggan melepas Felix, namun berkat campur tangan super agen Jorge Mendes, Felix akhirnya bergabung dengan status pinjaman. Dengan bergabungnya Joao Felix, kini Milan memiliki dua pemain depan asal Portugal bersama Rafael Leao yang sudah lebih dulu menjadi ikon Rossoneri. Tapi ini belum cukup. Mendes masih punya rencana besar untuk memperkuat proyek ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato, AC Milan kini mengincar Antonio Silva dan Bernardo Silva. Antonio Silva adalah bek muda berbakat dari Benfica yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Fikayo Tomori yang sedang dirumorkan akan hengkang. Dengan usianya yang masih 21 tahun, Silva sangat cocok dengan strategi Milan dalam membangun tim muda berbakat. Di lini tengah, Milan juga tertarik untuk mendatangkan Bernardo Silva dari Manchester City. Pemain 30 tahun ini adalah sosok yang sangat fleksibel, bisa bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang maupun sayap. Kontraknya bersama City akan berakhir pada tahun 2026 dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Selain mendatangkan pemain baru, Mendes juga berusaha mempertahankan dua bintang Portugal yang sudah ada di Milan, Rafael Leao dan Joao Felix. Leo saat ini dikaitkan dengan Barcelona, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028. Spekulasi mengenai kepindahannya terus bermunculan. Namun dengan semakin banyaknya pemain Portugal di Milan, lingkungan yang nyaman bisa menjadi faktor penting untuk mempertahankan Leo di San Siro. Sedangkan untuk Joao Felix, Milan harus berusaha keras jika ingin mempermanenkannya. Saat ini statusnya hanya sebagai pemain pinjaman selama 6 bulan dan Chelsea diperkirakan akan meminta harga tinggi jika Milan ingin membelinya secara permanen. Misi AC Milan di Liga Champions. AC Milan kembali berlaga di panggung Liga Champions. Setelah tersingkir di fase grup musim lalu, kini Rossoneri harus melewati tantangan berat di babak playoff menghadapi Feyenoord. Dengan situasi di Liga yang tidak menguntungkan, Liga Champions menjadi satu-satunya kesempatan bagi AC Milan untuk menunjukkan taji mereka di level Eropa. Bisakah skuad asuhan Sergio Conceição meraih kemenangan? Milan musim ini mengalami inkonsistensi di Serie A dan saat ini tercecer di peringkat ke-7 dengan hanya 38 poin. Harapan untuk meraih Scudetto nyaris tertutup karena jarak dengan pemuncak klasemen Napoli sudah mencapai 17 poin. Namun di Liga Champions, Milan masih punya kesempatan untuk membuktikan diri.
Setelah finish di peringkat 13 klasemen akhir kualifikasi, Rossoneri harus menjalani laga playoff untuk masuk ke babak 16 besar. Berdasarkan undian, lawan mereka adalah Feyenoord yang berada di peringkat 19. Dengan status unggulan, Milan akan menjalani leg pertama di markas lawan, Stadion Feyenoord Rotterdam, pada hari Kamis 13 Februari 2025. Di sisi lain, Feyenoord juga tidak dalam kondisi ideal. Klub Belanda itu baru saja memecat pelatih mereka, Brian Priske, pada 10 Februari akibat performa yang tidak konsisten. Meski sempat menang telak 3-0 atas Sparta Rotterdam, hal itu tidak cukup menyelamatkan posisi Priske. Saat ini, Feyenoord tertahan di peringkat 5 Eredivisie, tertinggal 12 poin dari Ajax Amsterdam di puncak klasemen. Mereka juga baru saja tersingkir dari Piala KNVB setelah didepak PSV Eindhoven. Tanpa pelatih tetap, Feyenoord menghadapi laga berat melawan Milan dengan kondisi internal yang kurang stabil. Milan bisa memanfaatkan situasi tak menentu di kubu Feyenoord untuk meraih kemenangan. Apalagi Rossoneri tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah hasil positif di laga-laga akhir. Mereka berhasil menahan Inter Milan 1-1, mengalahkan Roma 3-1, dan menang 2-0 atas Empoli meski bermain dengan 10 orang. Salah satu kunci kemenangan Milan dalam laga-laga tersebut adalah formasi Fantastic Four yang menempatkan Christian Pulisic, Santiago Gimenez, Joao Felix, dan Rafael Leao di lini serang. Kuartet ini terbukti efektif dalam membongkar pertahanan lawan. Leao dan Gimenez mencetak gol saat melawan Empoli, sementara Felix terus memberikan ancaman dan Pulisic mencatatkan 2 assist. Banyak media Italia mengulas kemungkinan Milan kembali menerapkan formasi Fantastic Four saat menghadapi Feyenoord. Joao Felix sendiri menegaskan bahwa formasi ini tidak akan mengorbankan sisi pertahanan Milan. Sementara itu bagi Santiago Gimenez, pertandingan melawan Feyenoord akan menjadi laga emosional. Seperti diketahui, Gimenez merupakan mantan pemain Feyenoord sebelum bergabung dengan AC Milan musim ini. Ia ingin membuktikan bahwa keputusannya pindah ke Milan adalah langkah yang tepat. Jika formasi Fantastic Four kembali diterapkan, maka Milan bisa memiliki daya gedor yang luar biasa di laga ini. Namun mereka tetap harus mewaspadai semangat juang Feyenoord yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Apakah Milan bisa meraih kemenangan di leg pertama? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.